Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Anang Fatur Rahman, ST, MSc, PhD. Saya berasal dari program studi Teknik Industri Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Dalam kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang pernah saya ampu adalah mata kuliah material teknik dengan SKS 3 yang diajarkan pada semester ketiga. Sementara deskripsi mata kuliah adalah sebagai berikut ini. Mata kuliah ini mencakup pemahaman tentang berbagai jenis material yang digunakan dalam rekayasa dan teknologi. Jenis material yang dibahas termasuk logam, keramik, polimer, dan komposit. Cakupan berikutnya adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan daya analisa terhadap sifat, struktur, pengolahan, dan aplikasi material dalam bidang keteknikan. Cakupan kuliah yang terakhir adalah standarisasi material teknik yang digunakan dalam proses rekayasa. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran lulusan dalam kurung CPL. Dalam mata kuliah ini ada satu CPL yang ingin dikuasai, yaitu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau dalam kurung engineering fundamentals, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Kemampuan yang diharapkan berikutnya yang dicapai melalui capaian pembelajaran mata kuliah atau dalam kurung CPMK. Jadi semua CPMK di sini ditujukan untuk memenuhi CPL yang satu tadi. Sementara CPMK 1 adalah mampu menjelaskan perkembangan sejarah dan klasifikasi material teknik. CPMK yang kedua mampu menganalisa sifat dasar, struktur, sifat mekanik, dan pengujian mekanik suatu material. CPMK yang ketiga mampu menganalisa jenis, sifat, dan struktur material logam, ferrous, dan non-ferrous, serta pengolahan dan aplikasinya dalam bidang teknik. CPMK yang keempat mampu menganalisa jenis, sifat, dan struktur material non-logam, yaitu keramik, polimer, dan komposit, serta pengolahan dan aplikasinya dalam bidang teknik. CPMK yang kelima mampu mengaplikasikan standarisasi material teknik dalam proses rekayasa. Jadi untuk materi pembelajarannya akan dibahas beberapa topik berikut ini. Pertemuan yang ke-1 dengan topik kontrak kuliah, silabus dalam kurung RPS, pengantar material teknik, ini ditujukan untuk mencapai CPMK yang ke-1. Berikutnya pertemuan yang kedua, struktur atom dan ikatan antar atom, ini ditujukan untuk memenuhi CPMK yang kedua. Pertemuan yang ketiga, kristal dan sistem kristal, ini ditujukan untuk CPMK yang kedua. Pertemuan keempat, cacat struktur pada suatu kristal, juga ditujukan untuk memenuhi CPMK yang kedua. Pertemuan kelima, sifat mekanik dan teknik pengujian mekanik material, ini ditujukan juga untuk CPMK yang kedua. Pertemuan yang keenam, sistem multifasa, juga ditujukan untuk memenuhi CPMK yang kedua. Pertemuan yang ketujuh, sifat dan jenis logam besi dalam kurung ferrous dan paduannya, ini untuk memenuhi CPMK yang ketiga. Pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester, ini untuk memenuhi CPMK 1 dan 2. Pertemuan ke-9 dengan topik pengolahan dan aplikasi keteknikan logam besi dan paduannya, ini untuk memenuhi CPMK yang ketiga. Sementara pertemuan 10 dan 11 bahas topik tentang sifat, jenis pengolahan, dan aplikasinya, logam non-ferrous serta paduannya, yaitu memenuhi CPMK yang ketiga. Pertemuan ke-12, sifat, jenis pengolahan, dan aplikasi keramik, ini untuk memenuhi CPMK yang keempat. Pertemuan ke-13 dan 14, sifat, jenis, pengolahan, dan aplikasi polimer, ini untuk memenuhi CPMK yang keempat. Pertemuan ke-15, sifat, jenis, pengolahan, dan aplikasi komposit, ini untuk memenuhi CPMK yang keempat. Kemudian pertemuan ke-16, standarisasi material teknik, ini untuk memenuhi CPMK kelima. Kemudian yang terakhir adalah ujian pertemuan ke-17 adalah ujian akhir semester atau UAS,
Ini untuk memenuhi CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK yang kelima. Untuk sistem pembelajaran, saya menggunakan sistem blended learning. Yang pertama adalah tatap muka di kelas. Yang kedua adalah menggunakan Zoom untuk kuliah online. Yang ketiga adalah menggunakan WhatsApp untuk komunikasi dengan mahasiswa di luar jam kelas. Yang keempat adalah menggunakan Google Classroom, di mana saya mengunggah materi, tugas, dan beberapa pengumuman yang penting bagi mahasiswa. Sementara untuk metode pembelajaran, saya menggunakan yang pertama adalah ceramah, kemudian diskusi, discovery learning, dan saya melaksanakan problem based learning atau dalam kurung PBL. Kemudian sistem penilaian yang terdiri dari bobot nilai penilaian. Yang pertama adalah bobot nilai absen, ini mencakup 10%. Yang kedua, bobot nilai tugas mencakup 20%. Yang ketiga, bobot nilai ujian tengah semester, ini mencakup 30%. Yang keempat, bobot nilai ujian akhir semester, ini mencakup 40%. Sementara aspek penilaiannya, yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan, yang keempat adalah analisis mendalam. Demikian penjelasan kami. Berikutnya adalah rekaman video pembelajarannya. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa, gimana kabarnya? Baik-baik? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi pada sesi kali ini kita melanjutkan kuliah kita material teknik bersama saya Pak Nanang dari Teknik Industri Fakultas Teknik UPI YPTK Padang. Sebelum mulai kuliah, kita buka dulu ya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita diberkati dan insya Allah semoga ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk kehadiran, saya rasa semuanya sini sudah hadir ya. Kemudian kuliah ini sifatnya interaktif ya. Mahasiswa dimohon untuk menghidupkan kamera dan menyimak isi kuliah ini dengan baik. Ya, nanti ada pertanyaan dan kuis. Mohon untuk dijawab. Untuk pertemuan satu sendiri ini minggu yang lalu ya, saya harapkan mahasiswa masih ingat pertemuannya. Nah, ini materinya sudah saya kirim ke Google Classroom ya. Silahkan buka Google Classroom-nya. Ada di situ isinya kontrak kuliah ya. Terus kemudian silabus dan pengantar material teknik. Ya. Sementara kali ini kita masuk di pertemuan kedua ya, yang membahas tentang topik struktur atom dan ikatan antar atom. Jadi untuk tujuan pembelajaran sesi kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami struktur atom dalam suatu material. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab ikatan antar atom. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis ikatan antar atom. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajarannya. Mulai dulu dengan struktur atom ini ya. Jadi setiap unsur atau zat terdiri dari banyak sekali atom-atom. Ya, ini contohnya adalah 1 gram karbon ada 5,017 kali 10 pangkat 22 atom ya. Nah, ini adalah banyak sekali. Ya, jadi kemudian atom terdiri dari subatomic particle ya. Nah, jadi atom sendiri terdiri dari subatomic particle ya. Yang pertama adalah elektron yang mempunyai berat 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg ya. Terus kemudian proton dan neutron 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg ya. Jadi ini adalah beratnya kecil sekali ya, tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, ini kecil sekali. Jadi kita harus menggunakan
mikroskop yang khusus untuk melihat elektron, proton, dan neutron ini. Kemudian sifat-sifatnya subatomic particle ini, yaitu elektron ini muatannya negatif, kemudian posisinya dia di orbital, ya, seperti yang mahasiswa bisa lihat di diagram yang sebelah kiri ini. Jadi elektron ini posisinya di orbital, ya, di sekeliling inti atom. Kemudian proton sendiri dia muatannya positif, ya, dia berada di inti atom. Kemudian neutron, dia netral, ya, nah, posisinya di inti atom. Nah, ini saya cek dulu ya pemahaman mahasiswa tadi. Nah, tolong jawab ini. Pertanyaannya, struktur atom terdiri dari subpartikel apa? Ya, siapa kira-kira yang bisa jawab ini? Saya, Pak. Ya, siapa? Nafikal ini ya. Ya, oke. Ya, Pak. Struktur atom terdiri dari tiga sub. Satu, elektron, muatannya negatif, terletak di orbital. Dua, proton, memiliki muatan positif, terletak di inti atom. Tiga, neutron, bersifat memiliki muatan netral, terletak di inti atom. Ya, betul ya. Nah, ya, sudah betul tadi penjelasannya ya. Baik, jadi kita lanjutkan ya. Mahasiswa yang lainnya tolong simak juga ya. Nanti ada pertanyaan dan kuis. Elektron ini memiliki sifat gelombang dan partikel, yang artinya dia bisa bergerak bebas ya. Tapi dia juga terikat sama inti atom ya. Pergerakannya juga tidak bisa terlalu jauh ya. Nah, sifatnya gelombang ini maksudnya dia bisa merambat, pergerakannya merambat, dan partikel. Jadi dia berdiri sendiri. Kemudian elektron ini berada dalam posisi orbital ya, yang sudah kita singgung tadi ya, dia mengelilingi inti atom. Terus kemudian setiap orbital mempunyai tingkat energi tertentu. Ya, jadi tingkat energi ini ditentukan oleh bilangan kuantum. Ya. Jadi konfigurasi elektron, penjelasannya lebih lanjut adalah elektron bebas adalah elektron yang berada pada tingkat energi yang tidak penuh, seperti tadi ya yang saya jelaskan tadi. Elektron bebas adalah elektron yang berada pada tingkat energi yang tidak penuh. Terus kemudian elektron bebas tersedia untuk ikatan antar atom, ya. Dan ikatan antar atom menentukan sifat kimia suatu bahan. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi seperti unsur Fe tadi, elektron bebasnya ada di ini tadi ya, di 3D6 dan 4s2. Sementara kalau kita lihat misalnya satu lagi contoh, misalnya unsur karbon ini ya, yang nomor atomnya 6, ya elektron bebasnya ini ada di 2s2 dan 2p2. Ya, jadi biasanya dia di tingkatan kulit atau tingkatan terluar ya, tingkatan kulit terluar atau tingkatan terluar. Nah, ini letak posisi elektron bebas. Nah, ini konfigurasi elektron kita masih berlanjut. Jadi dengan adanya elektron bebas menyebabkan masing-masing unsur tidak stabil ya. Kemudian sehingga masing-masing unsur akan cenderung membentuk ikatan antar atom untuk membuatnya stabil. Nah, stabil dalam arti mengikuti konfigurasi unsur gas mulia, yaitu di sini contohnya ada helium, neon, argon, dan kripton ya. Jadi kalau gas mulia ini tingkatan elektronnya atau kulit elektronnya tadi sudah penuh ya, makanya stabil. Sementara unsur lainnya ini tingkatan atau kulit elektronnya itu belum penuh ya, makanya dia akan cenderung mengikat supaya membuatnya dia stabil. Nah, dia mengikuti konfigurasi unsur gas mulia. Kemudian ya pertanyaannya saya cek lagi pengertian mahasiswa. Tadi pertanyaannya ada dua faktor penyebab ikatan antar atom. Ya, tolong jelaskan siapa kira-kira ya. Saya, Pak. Ya, Rian ya, coba Rian. Eh, ada dua faktor penyebab terjadi ikatan antar atom. Yang pertama, atom dari suatu unsur mempunyai elektron bebas atau valence electrons. Yang kedua, unsur-unsur tidak stabil dan cenderung membentuk ikatan untuk membuatnya stabil. Ya, betul ya Rian. Nah, ya, jadi dia menyimak tadi penjelasan saya. Betul ya, Rian ini. Jadi kita lanjutkan.
Nah, ini jenis-jenis ikatan antar atom ya. Yang pertama, ikatan primer, yaitu ionik, kovalen, dan logam. Terus kemudian dua ikatan sekunder, namanya ikatan van der Waals dan hidrogen. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kita masuk di ikatan primer dulu. Jadi yang pertama ini adalah ikatan ionik. Nah, ini ikatan antara unsur ion positif dan unsur ion negatif. Dan terjadi perpindahan elektron. Nah, ini contohnya adalah NaCl, natrium klorida, ya, atau bahasa awamnya ini adalah garam ya, garam. Nah, Na ini sifatnya logam, dia tidak stabil. Kemudian Cl ini bukan logam, dia juga tidak stabil ya. Jadi dua-duanya ini akan mengikat supaya menjadi stabil ya. Caranya mengikat si Na ini menyumbang satu elektron ya, karena masih ada satu elektron yang bebas yang dia punya. Sementara Cl ini ya, klorida ini menerima satu elektron ya, karena di kulit luarnya ini 3p5. Nah, dia kalau stabil kan 3p6 tadi ya. Jadi supaya stabil dia menerima elektron sehingga dia akan mengikat ya, Na jadi stabil ya, namanya kation ya. Terus Cl ini namanya sekarang anion. Jadi stabil juga. Nah, jadi dua unsur ini saling mengikat. Kita lanjutkan lagi di ikatan kovalen. Nah, ini terjadi ikatan dengan berbagi elektron. Kalau tadi saling ada satu yang memberi dan satu menerima, kalau ini berbagi ya. Ikatan kovalen ini berbagi elektron. Terus kemudian terjadi ikatan antar elektron bebas pada orbital S dan P. Ya. Terus kemudian contohnya CH4. Nah, ini adalah gas metana. Gas ini yang sering kita pakai untuk masak ya. Ya, jadi yang di dalam tabung gas itu isinya gas metana ini ya. Jadi gas ini juga sering kita gunakan, terutama untuk masak ya. Nah, kita jelaskan kenapa dia bisa mengikat secara kovalen, karena C ini memiliki 4 elektron bebas. Nah, ya. Jadi di tingkatan luarnya dia ada 2s2 dan 2p2 ini. Jadi yang di 2p ini dan 2s ini saling bisa bertukar, terutama yang p2 ini dia masih kosong ya. Jadi memerlukan 4 lagi untuk menjadi stabil. Terus kemudian H memiliki satu elektron bebas. Nah, ini adalah hidrogen. Jadi satu S1 memerlukan satu lagi untuk menjadi stabil. Ya, jadi ikatannya mereka saling berbagi akhirnya ya, saling berbagi seperti ini. Katanya saling berbagi seperti ini. Jadi yang C ini di tengah ya, kita gambarkan C ini di tengah, sementara dia dikelilingi oleh 4 atom hidrogen ya. Jadi yang warna biru ini adalah elektron bersama dari atom karbon, sementara yang warna merah ini adalah elektron bersama dari atom hidrogen ya. Kemudian kita masuk ke ikatan logam. Nah, ini salah satu ikatan primer juga, ikatan logam. Jadi ilustrasi ikatan logam seperti ini ya. Nah, dia spesial ya, ikatan logam ini spesial. Jadi dia mempunyai inti atom memiliki muatan positif. Nah, jadi ini ya ilustrasinya seperti ini. Kemudian dia dikelilingi oleh lautan elektron yang bebas. Jadi elektron bebas ini sifatnya negatif, mengelilingi inti tadi yang positif ya. Jadi elektron bebas juga berperan sebagai perekat sehingga inti tetap pada tempatnya. Ya, ini adalah ilustrasi ikatan logam. Nah, kita akan lihat contohnya ya supaya mahasiswa lebih jelas. Nah, ini adalah contoh ikatan logam. Contoh ikatan logam ini adalah ikatan dalam emas. Nah, kita bisa melihat seperti ini bahwa elektron ini bebas mengelilingi inti atom ya. Nah, jadi ini adalah contoh ikatan logam. Kemudian kita masuk di ikatan sekunder. Jenis pertama ikatan sekunder ini adalah namanya ikatan van der Waals ya, dinamai oleh penemunya ya, van der Waals. Jadi ikatan van der Waals ini terjadi karena kumpulan gaya tarik yang disebabkan oleh adanya fluktuasi distribusi elektron di sekitar atom atau molekul ya. Terus contoh-contoh ikatan van der Waals ini ya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa dapatkan ikatan van der Waals ini di protein. Nah, protein ini
yang terdapat dalam makanan ya. Nah, contohnya daging ya, kemudian kuning telur. Nah, ini protein. Terus kemudian kadal. Nah, kadal ya. Nah, kadal itu dia kalau memanjat dinding, dia menggunakan ikatan van der Waals ya di kakinya itu, terutama di kakinya ya, di kaki kadal ini. Nah, ini dia ada elektron-elektron yang berpindah-pindah posisinya seperti yang saya jelaskan tadi ya, sehingga dia bisa menempel ke dinding. Tapi juga dia mudah untuk dilepas ya. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk memanjat sekaligus melepasnya karena mempunyai ikatan van der Waals. Ya, ini contohnya kadal atau cicak ya. Kemudian untuk yang ikatan sekunder yang kedua adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi ketika atom hidrogen yang terikat pada atom yang bersifat elektronegatif tinggi. Jadi hidrogen akan mengikat dengan atom-atom yang elektronegatifnya tinggi seperti oksigen, nitrogen, atau klorin. Ya. Jadi atom ini menarik atom hidrogen dengan muatan negatifnya. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh ikatan hidrogen adalah yang terjadi dalam molekul air. Nah, molekul air ini ya. Jadi di dalam air, atom hidrogen membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen di molekul tetangganya. Ada pertanyaan lagi ya, mahasiswa coba tolong jawab. Apa yang dimaksud dengan ikatan ionik? Ya, tolong jelaskan. Siapa kira-kira yang bisa Saya jawab? Pak, Siapa? Nah, saya Pak, saya ada Pak. Wanda ya. Wanda, ya, oke. Ah, Ikatan ionik ialah ikatan yang terjadi antara unsur ion positif dan unsur ion negatif. Terjadi karena perpindahan elektron. Ya, betul ya penjelasan Wanda. Ya, ini kuis untuk dijawab di kelas sekaligus menyimpulkan isi materi kita pada sesi kali ini. Ya, ini yang pertama, struktur atom terdiri dari subpartikel apa tadi? Ya, masih ingat enggak tadi ada siapa yang mau jawab kira-kira ini? Ya, Sewa, apa Adit? Ya, silakan Adit. struktur atom terdiri dari 3 subpartikel utama, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton memiliki muatan positif dan terletak di inti atom bersama dengan neutron yang tidak bermuatan. Elektron yang memiliki muatan negatif berputar mengelilingi inti atom dalam kulit elektron yang berbeda. Ya, oke, betul ya penjelasan dari Adit. Terus kemudian kesimpulan kita yang kedua, dua faktor penyebab ikatan antar atom. Ya, siapa yang mau jawab kira-kira? Saya Pak, Pak Robi. Oh ya, oke, Robi. Ada dua faktor yang faktor penyebab terjadi ikatan antar atom. Satu, atom dari satu unsur mempunyai elektron bebas. Dua, unsur-unsur yang tidak stabil akan cenderung membentuk ikatan untuk membuatnya stabil. Ya, betul juga ya. Nah, Robi, jawabannya sudah betul. Terus yang ketiga, kesimpulan kita yang ketiga, jenis-jenis ikatan antar atom. Ya, ada yang bisa jawab nggak ini? Kadafi, ya, coba jawab. Ikatan antar atom itu yang pertama ikatan primer yang terdiri dari ionik, kovalen, dan logam. Dan yang Ya, kedua ya. ada ikatan sekunder yang terdiri dari van der Waals dan hidrogen. Iya, jadi mudah ya. Nah, mahasiswa semuanya insya Allah sudah paham ya. Nanti kalau tidak paham bisa menyimak lagi materi ini yang akan saya kirim di Google Classroom. Kemudian untuk tugas, nah ini saya bacakan ya. Studi kasus pengembangan material baru kuat dan ringan. Nah, PT Matek Indo adalah perusahaan teknologi yang sedang mengembangkan material baru. Jadi material baru diharapkan memiliki sifat mekanik yang kuat dan ringan. Perusahaan ini ingin memahami berbagai jenis ikatan antar atom yang mungkin terjadi dalam material baru ini. Ya, jadi ini adalah studi kasus ya. Nanti mahasiswa tolong jawab pertanyaannya ini, apakah mungkin bahwa material baru tersebut terdapat kombinasi antara ikatan ionik dan ikatan kovalen? Jika ya, jelaskan bagaimana kombinasi ini dapat mempengaruhi sifat-sifat material. Ya, mahasiswa bisa melakukan studi literatur ya, studi literatur untuk menjawabnya ini. Kemudian pertanyaan yang kedua,
apabila material baru ini mempunyai kombinasi ikatan ionik dan kovalen, sehingga mempunyai sifat tertentu, ya, berikan rekomendasi tentang penggunaan material tersebut di dalam aplikasi teknologi yang tepat. Nah, jadi itu adalah tugasnya. Ya, ini diberi 1 minggu ya untuk mengerjakan tugasnya ini. Nah, sementara materi dan tugasnya nanti akan dikirim di Google Classroom. Kalau materinya sendiri sudah ada ya di Google Classroom. Ya, terima kasih mahasiswa tadi sudah menyimak dan beberapa sudah menjawab dengan betul ya. Insya Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.